Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel, dan kali ini kita akan ngebahas yang mana menjadi lawan dari topik kita pada vlog sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita bahas tentang market atau saham yang lagi bottoming, alias yang merendah, maksudnya harganya mengalami pelemahan, merendah terus sampai sudah mencapai titik atau batas terendahnya, menuju untuk reversal atau naik lagi. Kali ini kita juga bahas tentang reversal, tapi kondisinya sudah peaking alias sudah memuncak. Jadi kalau udah tinggi-tingginya, indikasinya reversalnya malah turun gitu ya. Dan ini adalah kondisi yang cukup penting untuk Anda tahu semua, karena ya harga saham itu kita bisa bilang in the long run kalau perusahaan cetak laba terus, ya investasi saham kayak gitu-gitu jangka waktu panjang bisa aja sih jadi laba, ya apa, jadi cuan buat kita. Tapi dalam jangka pendek, pergerakan harga saham yang naik pun pasti kan zigzag juga kan. Kadang-kadang mungkin ada yang dari kalian akan bilang, "Oh Pak, ini secara khusus saham ini naiknya nggak kelihatan zigzagnya, 1, 2 hari kan masih ada biasanya." Nah, jadi kita tahu bahwa kalau dalam jangka pendek, pergerakan harga saham ada masa-masanya dia akan mengalami markdown dulu, atau koreksi dulu, atau benar-benar didistribusi atau enggak. Nah, kali ini saya akan ajarkan secara teknikalnya. Ya, jadi kalau misalnya mau digabungin sama, apa namanya, broker summary, ya itu tinggal ditambah aja sebenarnya. Jadi kalau Anda udah pahamin teknikalnya, Anda tinggal kombinasikan ke broker summary supaya dapat jawabannya apakah saham ini memang sudah peaking atau sudah memuncak di saat bersamaan, memang disertai distribusi atau enggak, gitu ya. Jadi saya ajarin cara melihatnya dari teknikal dulu. Kalau mau tambahin pakai broker summary-nya, itu bisa di konten berikutnya atau Anda bisa latihan sendiri nantinya. Mau diskusi-diskusi tinggal tulis di kolom komentar aja. Dan untuk memulainya saya akan langsung pada saham langsung buka grafik dulu aja, karena sahamnya belum masuk, ini adalah forex. Dan ini nggak terlalu penting, karena terakhir saya buka TradingView memang lagi liatin pair itu ya, USD Canadian Dollar. Make nggak sih? Kalau banyak yang nanya, "Pak William trading forex nggak sih?" Pernah, tapi udah nggak. Tapi kadang-kadang masih perhatiin, karena, eee, sebelum kita masuk topik, saya kasih tahu aja, saya tuh memang sering perhatiin Bitcoin, forex gitu ya, alasannya satu, ilmu teknikal kita itu kan dapat dari sana juga gitu ya. Jadi datang dari Jepang, dipopulerkan dengan Dow teori, nyampe di Indonesia, ya kita nggak mungkin telan gitu aja kan. Jadi saya memperhatikan kondisi di market, kesesuaian dengan teori, dan diadaptasikan lagi dengan pelaku pasarnya gitu. Jadi cara untuk salah satu cara untuk meningkatkan akurasi. Oke, ini untuk mengambil contohnya, saya pilih saham Arto. Kayaknya kalau Anda hafal, Anda akan bilang saham yang saya bilang jelek rata-rata itu-itu aja. Sebenarnya enggak sih, saya percaya Arto itu bagus pada zaman. Cuma kalau sekarang kan, ini juga saya bahkan nggak tahu nih ada apaan, kenapa mentok bawah terus kan. Cuman yang perlu Anda perhatiin ada di sini. Ya karena kalau kita lihat-lihat, ya kita nggak usah ambil data sampai tahu jauh dulu. Saya mengambil yang terdekat karena saat ini video dibuat di tanggal 2 September 2022. Perhatiin tanggal di bawah ya. Jadi Anda tahu video ini kalau Anda nonton di bulan September 2022, ini masih baru. Dan saya cari yang terdekat aja, karena kalau mau mau contoh-contoh yang sebelum-sebelumnya sih pasti dapat juga sih, karena kan kita bicara data, itu pasti ada datanya. Jadi kalau misalnya yang masih terdekat dengan kondisi terakhir, maka saya pilih daerah di sini. Kenapa saya pilih Arto buat saham yang peaking, karena kebetulan waktu itu banyak yang nanyain juga sih. Kenapa bukan kenapa, lebih tepatnya Arto masih bisa naik nggak, tembus 11.000 nggak, ke 12.000 nggak? Nah, itu banyak banget yang nanyain. Dan kita tahu sih cuma sampai 11.100 ya, ini highest-nya terbentuk pada tanggal 4 Agustus 2022, gitu. Jadi, kalau kondisinya kayak gini, apakah ini masih layak atau enggak, kita akan lihat secara teknikal. Kalau bicara indikator sebenarnya kalau Anda mungkin udah dapat nih, kayak MACD aja, sorry. Pakai MACD aja udah dead cross. Yes, tapi kan nggak semua dead cross itu jelek. Contohnya kayak di sini kan dead cross bisa terbalik gitu kan. Dead cross 3 hari, and then naiknya lebih tinggi gitu. Kalau Anda beli, misalnya Anda beli di area ini, habis cut loss dia balik lagi naik, kan ada satu sisi rasanya misalkan cuma nunggu 4 hari doang sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau fokus MACD doang, sebenarnya nggak salah-salah amat sih, nggak masalah. Cuman kalau Anda tunggu sinyal-sinyal yang berpotensi untuk false, saya nggak pernah bilang MACD itu nggak bisa false ya, bisa. Jadi MACD itu bisa aja false dan Anda membuat kesalahan yang cukup fatal gitu.
Nah, lagi-lagi di sini untuk mengetahui fase picking maupun bottoming kita mengacu pada kondisi sideways. Kenapa? Sideways itu ya sifatnya menahan di range yang diinginkan oleh si pelaku pasar. Tinggal pelaku pasar itu maunya lagi akumulasi atau distribusi. Kalau lagi akumulasi biasanya sideways di bawah, kalau distribusi biasanya sideways-nya di atas. Jadi kalau mau naik udah dijegal gitu ya. Kalau saya nggak salah ingat memang di bulan Agustus ini saham Arto banyak banget yang yakinin bakal naik ke 12.000. Kenapa? Waktu itu kenapa persisnya saya nggak tahu gitu ya. Cuma maksudnya kalau dari teman saya dia bilang gini, karena mengacu di sini. Jadi waktu tanggal 6 Juli naik, dia sideways dulu baru lanjut naik kan. Ya secara historical sideways naik, di sini sideways sebelum dia jatuh ini pasti harapannya naik, saya nggak bingung, gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari MACD memang betul dan di saat bersamaan sudah sideways volumenya mulai tipis gitu ya. Jadi Anda masih tahu di sini, volume mulai tipis, pattern-nya pun kurang oke. Kalau menurut saya sebenarnya dari pergerakan yang di kotak ini, pattern yang terbentuk ada double top-nya. Di sini dan di sini. Saya coba bikin pakai trendline ya, walaupun kecil. Satu, 2, lalu kayak gini lah ya, double top-nya. Jadi kalau udah kayak begini, dia sideways bikin double top sebenarnya menurut saya pada waktu itu Arto emang udah kurang bagus. Kalau Anda ada follow IG-nya WH Projo Official pasti tahu saham ini kan memang dibuat contoh untuk saham yang picking kan. Jadi ini salah satu yang nggak kami jelaskan di IG tersebut bahwa memang di balik pergerakan yang sudah picking dengan indikator MACD dan volume yang menipis itu ada pattern yang bearish juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda perhatiin di saham-saham yang pola-polanya udah menuju puncak kayak judul lagu, udah menuju puncak berlanjut pada pelemahan gitu ya, itu biasanya juga akan ketemu pattern-pattern yang bearish dan memang sama boleh dibilang ini cuma keterbalikan dari fase bottoming aja. Kalau bottoming kadang-kadang double bottom, cup and handle, inverted head and shoulder yang paling sering ketemu ya, ini ya dibalik. Double top, head and shoulder, atau sebaliknya inverted cup and handle. Ada saham-saham kayak begitu ya. Pattern inverted cup and handle pernah terjadi pada saham DMMX atau ASA ya? Coba saya lupa ingat kalau antara DMMX atau ASA, itu pernah ada pattern inverted cup and handle di sini dan di sini. Nah, ini dia. Iya iya, ini dia. Anda bisa kita pindah ke saham ASA cuma kasih lihat Anda ya, keterbalikan dari cup and handle yaitu inverted cup and handle itu mengarah pattern bearish. Nah, sekarang kita balik lagi ke saham Arto tadi. Sebagai saham yang tadi double top, itu biasanya sudah terkonfirmasi ketika batas sideways-nya sudah tembus. Well, Anda bisa bilang, "Pak, kalau misalnya volume tipis bukannya nggak distribusi, Pak?" Kalau distribusi justru biasanya bikin nggak mencolok, supaya banyak retail yang percaya bahwa saham tersebut masih aman. Kalau udah spiking, biasanya memang udah kerjaan retail juga. Makanya Anda kan bisa perhatiin bahwa setelah saham Arto turun dari area sideways-nya, setiap candlestick yang turun, volumenya lebih tinggi daripada di saat pembentukan double top ini. Jadi kalau misalnya kita buat summary-nya, sideways di atas, indikator mulai dead cross, yang biasanya kelihatan dari MACD juga. Tapi kita anggap ini sebagai data tambahan, karena seperti saya bilang di awal, MACD pun sebenarnya bisa false. Itu berlaku ke semua saham, gitu ya. Terus, volumenya mulai tipis-tipis, dan chart pattern mulai jelek. Kalau chart pattern udah mulai jelek, tinggal ukur aja neckline-nya berapa. Kalau Anda memang mau, ya kita sebut gambling dikit gitu ya, mau nggak mau, batasan di neckline Anda bisa coba perhatiin kalau misalnya memang analisanya ternyata nggak tepat, itu nggak beres, di neckline akan ketahan, bisa jadi area beli buat Anda. Tapi kalau misalnya ternyata memang akan turun, neckline ditembus, Anda udah tahu harusnya Anda sudah harus exit dari kapan. Dalam hal ini kita bicara tentang trading ya. Jadi kalau misalnya kayak Arto tadi kan sebenarnya bank digital gitu ya. Kita nggak tahu masa depan bank digital, tapi kalau bicara trading nggak usah tabrakin ke fundamental, pasti beda. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahkan kalau kita bilang saham atau emiten yang mencetak laba terus, in the long run itu saham mestinya harganya naik, mestinya gitu kan logikanya. Karena kan secara kinerja dia punya laporan keuangan growing terus gitu. Biasanya orang kalau ngeliat
penguntungan terus, apalagi kalau misalnya tambah ada dividen gitu-gitu kan, in the long run naik terus harganya, nggak jauh-jauh contohnya ada BCA gitu. Tapi dalam jangka pendek, sebagus-bagusnya saham itu secara fundamental, teknikalnya akan berbicara juga, dan itu yang kita pakai untuk trading. Jadi untuk saham yang picking kita bisa teorinya sih sudah sampai di situ, sudah dapat ya, karena saya pakai cara contoh di saham, Arto ini aja udah dapat gitu. Ketika dia udah picking naik, sudah sideways di atas, pattern-nya mulai bearish, volume habis, ditambah kalau pakai MACD udah mulai histogramnya udah balik gitu ya, and then turun. Kalau udah kayak gini ya tinggal tunggu kapan dia bottoming-nya lagi. Mudah-mudahan sih ini sudah mau bottoming, mudah-mudahan. Saya cuma sedikit kasih update, tapi saya pribadi nggak membuat rekomendasi di YouTube. Pernah, tapi saya pikir-pikir tidak efektif, jadi nggak ada gunanya kalau rekomendasi udah selesai, terus di waktu yang akan datang akan ada yang nonton lagi dengan kondisi harganya udah nggak sesuai, nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya kita cuma analisa, mungkin ini ada kemungkinan bottoming, lihat aja dari MACD dulu kan sudah ada potensi false, tapi kita bisa ukur bottom-nya kira-kira 8.050, jadi kalau masih bertahan di atas 8.050, logiknya sih masih aman gitu ya, kalau memang dia mau bottoming, dia nggak akan tembus di bawah 8.050, mudah-mudahan ada rebound gitu. Selain Arto, apalagi ya yang picking ya? Saya lupa-lupa ingat juga sih. Ultra Jaya mungkin? Dibilang picking nih malah tembus resisten ya. Jadi kayaknya bukan picking. ISSP mungkin? Saya lagi cari-cari yang pernah turun, ini malah naik. Yang lagi hits mungkin Bumi, ada indikasi picking nggak? Enggak juga sih. Mungkin di sininya ya, kalau misalnya kita mau bilang itu indikasi ya mungkin di area ini, tapi dari MACD-nya sih masih bagus, volumenya juga masih tinggi, belum terlihat distribusi, pattern-nya juga nggak tahu nih. Kalau memang turun lagi sih double top memang betul. Tapi so far kalau misalnya Anda ada yang punya saham Bumi, di video ini saya cuma ngebantu update aja, semoga membantu ya. Kalau dia mau jadi double top, kayak contoh Arto tadi, dia akan turun gitu kan istilahnya. Tapi kalau misalnya enggak kan, kita tahu bahwa batasnya ada di 152. In other words, kalau masih bertahan di atas 152, picking-nya bisa gagal, atau bisa nggak jadi. Ya itu cuma contoh-contoh aja yang seperti itu. Mungkin IHSG kita lagi picking mungkin, dengan garis-garis yang bikin Anda pusing, saya hapus aja dulu. Mirip sih ya, jadi setelah naik, dia mulai sideways di atas, ininya udah patah. Tapi kalau dari histogram MACD sih saya lihat masih cukup menjanjikan untuk IHSG-nya, jadi agak berbeda dengan Arto tadi. So, saya kira nggak perlu banyak contoh lagi ya, karena Arto tadi udah mewakili banget. Paling nanti kalau ada contoh saham yang lain baru kita buat ulasan yang lebih dalam aja, either di Instagram-nya WH Projo Official yang Anda bisa dapat link-nya di deskripsi di bawah, atau saya buat di konten di vlog ini lagi. Ya, semoga yang saya buat tadi penjelasannya membantu dan menambah wawasan teman-teman semua. Kita ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. See you again.